Pemkot Surabaya terus mempercepat vaksinasi bagi lansia. Tugas puskesmas belusukan dari kampung ke kampung mencari lansia yang belum divaksin. Sasarannya adalah lansia yang menolak divaksin karena berbagai alasan. Pemkot Surabaya mencatat hampir 70% dari 250 ribuan lansia di Surabaya yang sudah tuntas vaksin COVID-19. Untuk mencapai target vaksinasi warga lansia, Pemkot mengerahkan seluruh sumber dayanya belusukan ke kampung-kampung mencari lansia yang belum divaksin. Seperti yang dilakukan petugas Puskesmas Peneleh, Surabaya. Mereka belusukan dari kampung ke kampung untuk meyakinkan para lansia agar mau divaksin. Bagi yang bisa berjalan, mereka akan dilayani di Balai RW. Namun untuk lansia yang tidak memungkinkan berjalan, petugas vaksinasi akan mendatangi rumah warga. Dan untuk informasi selengkapnya sudah ada koresponden CNN Indonesia Miftah Farid di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Farid, ini seperti apa jalannya vaksinasi door to door di sana? Rizky, sejak pagi tadi saya mengikuti petugas dari Puskesmas Menele untuk masuk ke Kampung Pandaian, salah satu kampung di kawasan Surabaya yang merupakan kampung padat di wilayah perkotaan, di wilayah tengah Surabaya. Dan saya melihat sendiri bagaimana berjibakunya para petugas di Puskesmas ini untuk meyakinkan warga lansia untuk mau divaksin. Meskipun angka vaksinasi lansia di Surabaya merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia, bahkan nomor 1 di Jawa Timur, dan kontribusinya di Jawa Timur sangat signifikan sehingga percepatan dari vaksinasi di kota Surabaya ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan dari keseluruhan total proses vaksinasi yang ada di Jawa Timur. Meskipun angkanya tinggi, tetapi masih ada juga warga lansia di kota Surabaya ini, termasuk tadi di perkampungan Pandaian, yang mengatakan masih takut untuk dilakukan vaksinasi. Beberapa di antara mereka menolak, Rizky, dengan alasan misalnya mereka memiliki penyakit komorbid seperti sesak atau kemudian penyakit lain seperti diabetes. Dan para petugas penyuluh kesehatan di sini meyakinkan mereka untuk tetap datang ke posko yang dibuat oleh petugas puskesmas dan juga para kader lingkungan yang ada di kampung tersebut untuk dilakukan asesmen pada dokter yang sudah berjaga di sana, sehingga kalaupun mereka tidak bisa divaksin, itu hasil dari asesmen penilaian medis, kondisi objektif dari warga lansia tersebut. Dan ini yang kemudian menjadi tantangan bagi para penyuluh dan juga para petugas puskesmas di Penele untuk meyakinkan para warga lansia ini untuk mau datang dan mereka untuk diperiksa. Beberapa di antara mereka bersedia datang meskipun awalnya mereka menolak, dan di antara mereka juga mengaku sebenarnya bersedia untuk divaksin, namun karena pertama, kondisi kesehatan mereka tidak mungkin untuk jalan jauh, misalnya dari rumah ke puskesmas atau dari rumah menuju ke sentra vaksinasi yang dibuat oleh pemerintah kota Surabaya di beberapa titik di kota Surabaya. Mereka tidak sanggup untuk datang, dan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh mereka untuk mau divaksin, datang ke lokasi terdekat dengan mereka. Ini dilakukan, Rizky, untuk mempercepat atau penuntasan dari 250 ribuan lansia yang ada di Surabaya menjadi target vaksin untuk gelombang pertama ini, sehingga kalau 250 ribuan lansia di kota Surabaya ini bisa berhasil divaksin, maka pemerintah kota Surabaya akan merencanakan vaksinasi untuk masyarakat yang lebih luas, sehingga kelompok masyarakat yang lain bisa mendapatkan hak vaksinnya lebih cepat daripada kota atau kabupaten yang lain di Jawa Timur yang kalau dilihat dari data statistiknya, Rizky, bahkan ada sampai 0% atau tidak sampai 1% vaksinasi tuntas 2 kali untuk lansia di kabupaten tersebut. Ini merupakan menurut epidemiolog Windu Purnomo dari Unair Surabaya menyebutkan bahwa sebenarnya ketimpangan vaksinasi yang ada di Surabaya dengan 37 kota kabupaten di Jawa Timur ini merupakan kesalahan dari kebijakan awal pemerintah pusat. Karena dari kebijakan awal hanya lansia di ibu kota provinsi saja yang diberikan akses untuk mendapatkan vaksin, sehingga pertama dari cakupannya ini kemudian berpengaruh, dan juga dari dropping vaksin yang ada di kabupaten kota di Jawa Timur di luar Surabaya, sehingga ketimpangan ini membuat target herd immunity keseluruhan di Jawa Timur menjadi sangat sulit untuk dikejar dalam 1 tahun ini, karena di beberapa kota kabupaten bahkan secara keseluruhan vaksinasinya hanya mencapai 13%, kemudian ada yang 10%, ada yang 6%. Ini kemudian menunjukkan bahwa ketimpangan ini membuat pemerintah provinsi perlu
lagi kebijakannya sehingga vaksinasi untuk gelombang pertama lansia ini bisa sepadan antara kota dan kabupaten yang lain sehingga tidak ada ketimpangan. Apa yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya, hampir 70% untuk lansia bisa mendapatkan vaksin tahap 2 ini merupakan bukan hanya kerja-kerja pemerintah kota saja, tapi bagaimana kemudian sumber daya yang ada di kota ini, misalnya kader lingkungan yang ada di tiap kampung, ini juga dikerahkan, RT RW juga dikerahkan untuk membantu petugas puskesmas yang ada di kota Surabaya mencari data, kemudian menemukan warga lansia yang ada di sana sehingga proses deteksi warga lansia yang tidak datang ke sentra vaksin beberapa waktu yang lalu itu bisa dideteksi sehingga satu hari misalnya dalam satu RW ada 40, ada 50, itu yang kemudian ditarget oleh para petugas puskesmas setiap hari untuk datang ke kampung-kampung mereka door to door, satu pintu yang lain ke pintu yang lain juga untuk meyakinkan mereka untuk datang. Memang perlu edukasi, Rizky, karena saya lihat sendiri bahwa proses sosialisasi ini juga tidak bisa begitu lancar ketika mereka hanya membaca dari media. Perlu ada pendekatan personal dari warga-warga lansia ini dan saya lihat sendiri bagaimana kemudian para petugas puskesmas mendatangi dan berbicara dari hati ke hati dengan para lansia ini yang sebenarnya awalnya menolak, kemudian mereka mau untuk datang ke posko setidaknya untuk diperiksa kesehatannya, di asesmen apakah bisa dilakukan vaksin atau tidak. Ini sama dengan alasan dari yang diungkapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Satgas Penanganan COVID yang mengatakan bahwa ada banyak sekali masalah kenapa vaksinasi lansia di Jawa Timur masih relatif rendah. Pertama, memang sosialisasi yang kurang mencukupi di antara kota kabupaten di luar Surabaya. Anda bayangkan di Surabaya saja masih ada orang yang termakan hoax misalnya yang menyebutkan bahwa ketika disuntik vaksin mereka akan mati seperti tetangga di sebelah misalnya. Ucapan-ucapan seperti itu masih saya sering dengarkan sehingga kalau Anda lihat di Surabaya masih ada orang yang berpikiran seperti itu. Anda bisa bayangkan bagaimana dengan kabupaten atau kota lain di Jawa Timur yang akses informasinya masih belum begitu baik. Dan ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup pelik bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyiapkan skema yang sama sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya, yaitu mengerahkan seluruh sumber daya termasuk partisipasi warga masyarakat terutama kader lingkungan di kampung-kampung untuk bisa berdiskusi dengan warga di sana. Sehingga ketika pemerintah mengerahkan petugas puskesmasnya, mereka tinggal memberikan keyakinan kepada para warga lansia yang awalnya menolak. Ada pendekatan personal di antara warga dan juga ada pendekatan penjelasan medisnya sehingga warga lansia bisa yakin dan bisa percaya diri untuk datang ke posko dan kemudian diberi vaksin sesuai dengan hak dan juga rencana untuk mempercepat herd immunity di Surabaya bisa tercapai dalam waktu 1 tahun ini. Rizky. Ya, baik, Miftah Farid melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.